Kajian tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kelima. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ingat arti iyyaka? Dulu pernah belajar kan ilmu sorof tentang domir. Kepadamu. Artinya iyyaka kepadamu. Iyyaka dia kepadamu. Punya di sini siapa ya? Allah ya. Dia kita ketahui bersama. Na'budu artinya apa ya? Kami menyembah atau beribadah. Kami di sini siapa ya? Enggak dong. Hamba. Wah artinya apa ya? Dan iyyaka kepadamu nasta'in kami minta pertolongan. Bukan nahunya, mau belajar. Nahunya jadi tahu. Kepadamu na'budu, iyyaka kepadamu na'budu, kami menyembah. Yang diartikan kami yang mana nih? Hamba. Bukan, kalau bahasa Arabnya. Yang diartikan kami bukan. Ini kan fi'il mudhari. Di dalamnya tersimpan domir nahnu. Kalau fi'il mudhari didahului oleh huruf nun, maka wajib tersimpan domir nahnu. Arti kami. Ya kan? Ini sama, ini fi'il mudhari didahului oleh huruf nun, maka di dalamnya tersimpan domir nahnu. Nah, ini yang diartikan kami, ya kan? Nah, ini kalau di i'rab iyyaka sebagai maf'ul bi. Maf'ul belajar kan? Maf'ul bi, objek. Ya kan? Na'budu fi'il mudhari, bisa kita singkat aja fi'il, dan fa'ilnya nahnu. Ini wau huruf atof, ini belum belajar, lewatin aja. Atof kata penghubung, ini belum belajar. Iyyaka sama i'rabnya maf'ul bi. Nasta'in sama fi'il dan fa'il ya. Nih aku sikat mim bihi ya. Nih nasta'in fi'il dan fi'il mudhari dan fa'il. Kalau menurut kaidah asli jumlah fi'liyah mestinya urutannya ada apa dulu? Lupa. Fi'il dulu. Terus fa'il. Terus kalau fi'ilnya mutadi dia butuh maf'ul
maf'ul bi. Tuh. Ini urutan aslinya. Semestinya fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul bi. Tapi kok ini maf'ul bi-nya didahulukan, ya kan? Benar gak? Maf'ul bi-nya didahulukan, fi'il dan fa'ilnya diakhirkan. Nah, ini yang mengandung makna hasr. Hasr itu maknanya membatas. Jadi kalimat ini sama dengan begini. La na'budu illa iyyaka. Tuh. Sama maknanya. Kami tidak akan menyembah melainkan hanya kepada engkau, padamu. Nah, makanya dalam terjemahan itu kan sering diartikan hanya kepadamu kan? Nah itu. Kenapa diartikan hanya? Alasannya itu. Jadi ada kaidah begini. Apa yang semestinya diakhirkan kemudian didahulukan, maka dia punya mengandung makna hasr. Hasr itu maknanya membatas. Tuh, mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Nah, ini kan semestinya maf'ul bi kan di akhir kan? Tapi kan kita dahulu, tapi di sini didahulukan, maka dia mengandung makna hasr. Hasr itu maknanya membatas. Semakna dengan ini, la na'budu illa iyyaka. Kami tidak menyembah melainkan hanya kepada engkau. Paham ya kan makna hasr ya? Membatas. Nih, kali gini. Yang di dalam ruangan ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya katakan begini, tidak ada di rumah ini melainkan 10 orang. Itu makna membatas. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, sama kayak ini. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti hanya Allah saja yang kita sembah. Kita tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu makna membatas. Ya. Sama dengan yang ini juga. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kalau di Ibnu Katsir, makna yang kedua itu ini makna yang kedua adalah tentang tawakal. Ya, jadi maknanya begini. Ini makna yang pertama, iyyaka na'budu. Ini makna yang kedua, la natawakkalu. Nah ini makna yang kedua. Makna yang pertama, la na'budu illa iyyaka. Makna yang kedua, la natawakkalu illa 'alaika. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maknanya kami tidak bertawakal melainkan hanya kepada engkau. Nah, kata Ibnu Katsir, agama itu berputar di sini. Beribadah kepada Allah dan tawakal kepada Allah, itu agama. Tuh, ya, ingat-ingat. Kata Ibnu Katsir, "Wattinu kulluhu yad'u ila hadzainil ma'nain." Agama semuanya kembali kepada dua makna ini. Pertama, ikhlas beribadah kepada Allah, tidak syirik, tidak menyebutkan Allah. Kemudian setelah itu kita tawakal, minta pertolongan kepada Allah, tawakal. Nah itu. Saya bacakan dulu Tafsirul Yasar ini ya. Kalau Tafsirul Yasar,
Inna nakhussuka wahdaka, sama, sesungguhnya kami mengkhususkan kepadamu saja bitta'ah, dengan ketaatan, ya, taat kepada Allah, wal ibadah, dan mengkhususkan kepadamu saja dalam urusan ibadah. Wa nasta'inu bika wahdaka, dan kami hanya minta pertolongan kepadamu saja fi jami'i umurina, di semua perurusan-urusan kami. Fal amru kulluhu biyadik, karena segala urusan semuanya biyadik, di tanganmu. Tuh. Segala urusan semuanya di tangan Allah. Terus kenapa kita perlu khawatir? Allah yang genggam semua urusan. Dikasih ujian dari Allah, kembalinya ujian juga kepada Allah. Ya kan? La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah. Tidak ada seseorang pun yang dapat menguasai darinya sebesar biji zarrah. Urusan tuh. Kalau Allah beri kehendak begini, nggak ada yang bisa nolak. Kalau Allah akan memberi, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah yang menolak, tidak ada yang bisa memberi, karena semua urusan di tangan Allah. Maka kita tidak perlu lagi namanya bersedih hati, khawatir, ya kan? Allah yang maha berkehendak atas segalanya, atas kehidupan kita, dengan urusan kita, ujian yang Allah kasih buat kita. Memang Allah yang berkehendak. Nah, kemudian wa fi hadhil ayat, dan pada ayat ini dalilun, ada dalil ala annal abda, bahwa seorang hamba la yajuzu lahu ayyasrifa syai'an min anwa'il ibadah, tidak boleh baginya berpaling kepada sesuatu dari macam-macam ibadah. Kalau dalam urusan ibadah nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah, mesti kepada Allah saja. Kalau dalam urusan ibadah, misalkan sudah kita pelajari di dalam ilmu tauhid, kayak apa kemarin itu menyembelih, itu termasuk urusan ibadah. Nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Menyembelih niat buat apa itu? Buat tumbal, nggak boleh. Itu namanya syirik, gitu kan? Pokoknya dalam urusan ibadah Allah saja yang kita tuju. Illa lillahi wahdah, kecuali kepada Allah saja. Wa fiha, dan pada ayat ini syifa'ul qulub, ada penawar hati, ada obat hati. Yang mana itu obat hatinya ya? Minda ta'alluqi bi ghairillah, dari penyakit yang berhubungan dengan selain Allah. Penyakit apa? Wa min amrodi riya, dan dari penyakit riya. Dari mana nih penyakit riya obatnya? Ya ini, iya karena budu, hanya kepadamu kami menyembah, ya. Terus kalau riya berarti kan pengen dipuji orang, ya, niatnya bukan karena Allah. Kemudian wal ujub, dan dari penyakit ujub itu bangga hati, nggak boleh, ya. Bangga. Wal kibriya, dan sombong. Orang sombong, ada sedikit kesombongan aja dalam diri kita itu dalam hadis surga itu tidak dimasuki oleh orang yang ada kesombongan sedikit saja. Sombong apa ya? Sombong kalau kata Nabi, sombong itu bukan makna sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu kata Nabi. Sombong menolak kebenaran dan meremehkan orang. Sombong yang benar pakaian Allah, ya kan? Nah, itu jadi kita ingat-ingat itu apa namanya,
agama itu semuanya kembali kepada dua makna ini, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa namanya, kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak syirik, ikhlas maksudnya itu ya. Setelah itu tawakal. Nah, kau kenapa ya didahulukan ibadah dulu, baru minta pertolongan? Ada gak orang yang minta tolong dulu? Ada. Hah? Masa minta tolong dulu. Minta tolong terus sama Allah tapi nggak mau ibadah. Ada juga orang kayak begini. Ada. Nah, jadi ini kan ada pengulangan, ya kan? Ada pengulangan lafaz iyyaka ya. Di sini ada pengulangan lafaz iyyaka. Tuh. Ini untuk memberikan perhatian kepada kita bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu lalu wa iyyaka nasta'in? Nah, ini untuk istimewa memberikan perhatian. Maksudnya pertama kali yang harus kita dahulukan adalah beribadah dulu kepada Allah, baru minta tolong. Itu ya. Dikasih gak sama Allah kalau minta tolong? Dikasih. Ya. Tuh. Kalau tawakal itu apa ya? Berserah diri. Jadi mana yang pertama, berlepas diri dari syirik. Yang kedua, berlepas diri dari segala kekuatan, daya dan upaya, dan kita menyerahkan kepada Allah. Kadang-kadang kita sombong, merasa kuat, kasih korun. Dia punya harta banyak, berkata ini hasil usaha saya. Baik kan maksudnya kayak begini? Ya kan? Sombong, seolah-olah Allah tidak memberikan kemudahan kepada dia. Banyak yang lupa. Tuh. Tanpa sadar ya. Tuh. Nah itu makna wa iyyaka nasta'in, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kita kalau nggak ada pertolongan Allah ya nggak bisa apa-apa mau. Kalau lemas saja nggak bisa berdaya. Iya. Ya. Nah, kemudian ibadah. Ini kan wa iyyaka na'budu, ibadah itu ya. Ibadah kata Ibnu Katsir, wal ibadatu fil lughah, ibadah secara bahasa minazillah, dari azillah, yakni tunduk, rendah dan hina. Ya, tunduk. Kemudian menurut syariat ibaratun amma yajma'u kamalal mahabbah. Nah, itu bicara ibadah secara syariat adalah sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta. Jadi kalau ibadah harus disertai dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ya, didasar cinta dulu. Orang kalau cinta kan disuruh apa aja mau. Nah, itu ibadah juga harus begitu. Nah, kemudian wal khudu, ibadah itu menghimpun kesempurnaan tunduk. Jadi kalau udah cinta ya harus tunduk gitu. Jangan cuma cinta doang tapi nggak tunduk, nggak taat. Kalau nggak tunduk, nggak taat, namanya cinta palsu. Ya. Nah,
wal khauf, dan ibadah itu mengandung makna kesempurnaan rasa takut, ya. Jadi Allah kadang-kadang memberikan ancaman dengan neraka dan lain-lainnya itu supaya kita takut, gitu ya. Dan kemudian Allah memberikan janji dengan surga supaya kita berharap. Jadi ibadah itu harus juga disertai dengan harap dan takut, harus seimbang. Rasa harap dan rasa takut harus seimbang. Nggak boleh lebih salah satunya. Nah, kalau rasa harapnya aja yang tinggi, rasa takut kurang, rasa harapnya yang tinggi, tapi rasa takut yang kurang. Kalau rasa harapnya yang tinggi, terkadang suka ngeremehin dosa. Tuh, suka ngeremehin dosa. Gampang kalau menghafal tobat ini. Tuh kayak gitu. Karena terlalu tinggi harapnya. Nah, kemudian nggak boleh juga rasa takutnya yang tinggi juga. Takut kenapa ya? Kalau rasa takut yang tinggi, orang putus asa mau bertobat. Gampang enggak ya? Ya, kayak begitu. Dia berpikir dia udah banyak berbuat dosa, ya kan? Banyak berbuat dosa sehingga merasa takut yang berlebihan. Dia takut kalau tidak menerima tobatnya. Nah, ini rasa takut yang berlebihan. Jadi mesti seimbang rasa harap, raja, dan khaufnya itu. Gitu ya. Nah, kemudian di hadis Allah berfirman, ini dari diskusi panjang hadisnya ya. Kalau kata Allah, yaqulullahu ta'ala qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku telah membagi sholat. Maksudnya di sini Al-Fatihah, antara aku dan antara hambaku nisfaini, setengah. Fanis puha li, yaitu setengahnya untukku, wanis puha li abdi, dan setengahnya adalah untuk hambaku. Awali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Idza qala al-abdu, apabila seorang hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya apabila hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Itu kalau hamba membaca alhamdulillah. Wa idza qala ar-rahmanir-rahim, dan apabila seorang hamba membaca ar-rahmanir-rahim, kalau Allah berkata asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Wa fa idza qala malik yaumiddin, lalu apabila dia berkata malik yaumiddin, kalau Allah majjadani abdi, Allah berkata hambaku telah memuliakanku, telah mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi, inilah antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Tuh, maksudnya gitu. Ada orang yang berkata tuh, kalau baca Al-Fatihah disela-selai dengan doa. Ini pas ketika ayat ini ya karena berdua ya karena nasta'in. Gitu. Berhenti dulu gitu Ustaz. Iya. Berhenti berdoa. Berdoa. Berarti doang. Lagi sholat. Iya. Ya, Sholat bener, Pak. Lagi sholat. Iya. Qala hadza baini wa baina abdi, inilah antara aku dan antara hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku masa'ala, apa saja yang ia minta. Doa. Ya kan habis baca ya kan berdua ya kan. Ini kan.
Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin waladdallin qala hada inilah li abdi untuk hambaku ya wali abdi ma sa'ala dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ini enggak boleh habis ini. Terakhir tuh. Iya. Nggak Kan? boleh. Oke, wali abdi ma sa'ala boleh. Qala hada li abdi wali abdi ma sa'ala, kan? Inilah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Tuh. Ya. Ini iya karena stain. Sebenarnya kan sebenarnya ihdinas siratal mustaqim itu kan kita permintaan, ya kan? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus itu permintaan, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Iya itu. Bukan orang yang dibenci, ghairil 'alaihim waladdallin, dan bukan orang yang sesat, orang yang sesat, ya kan? Nah, kalau habis baca Al-Fatihah itu di hadis Bukhari baca amin. Jangan enggak baca amin, amin kamu jangan. Iya, amin. Bukan alhamdulillah tak. Balik. Nah, itu ini lulusan Al-Zaitun. Hilang. Iya, Lantaran itu hukum lah. lulusan Al-Zaitun. Baca aja, Pak. Ya, kalau lulusan Al-Zaitun begitu bacanya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu ya, insyaallah bisa dipahami ya. Jadi, Dasin lu ngerti nggak Mi? ngerti kan nih? Tanya lagi. Habis baca doa ya amin lah. Allah dan Rasulnya sendiri yang ngajarin. Alhamdulillah. Ya anak berdua ya karena stain ya Allah ya Tuhan. Ini baru alhamdulillah. Iya anak berdua karena stain, mudah-mudahan anakku nggak minta-minta lagi. Nah, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan walaupun sedikit tafsirnya satu ayat, yang penting bisa dipahami, ya kan? Bisa diamalin. Ya. Oh, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.